Shalom. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Baiklah, ibadah kita akan memulaikan di saat ini. Siapkan hatimu, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan hati kita kepada Tuhan. Tanggalkan dulu setiap beban masalah kita khusus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Hari kami ada di hadirat Tuhan, kami rindu mempersembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah saat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sidang jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita angkat pujian, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Oh, haleluya, Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus. Oh,
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Lagi dengan lembut katakan kudus, 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 kudus. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi. Lagi nyanyi dengan segenap hati berkata kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, oh, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Tinggikan dirimu, oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasilah kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Lagi katakan tinggikan dirimu, oh, tinggikan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, oh, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, 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 lagi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu
mengatasi langit dan bumi. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan sebab Allah kita adalah Allah yang baik. Allah itu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar. Lagi dari awal angkat pujiannya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya, Pak, kasih setianya. Haleluya. Amin. Tak pernah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus. Lagi kasih setianya. Haleluya. Tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar. Sekali lagi kasih setianya. Oh, haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan baik. Amin. Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib Tuhan. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Kalau kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tidak akan pernah habis-habisnya. Bukti kebaikan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Mari kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Sungguh amat baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari awal, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, haleluya. Dia baik untuk selama-lamanya. Ya, ya, lama lagi Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya, haleluya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan tetap baik dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan memberikan persembahan. Untuk itu sidang jemaat Tuhan, ada barcode, nanti Anda akan lihat di muka layar HP Anda atau apapun di depan Anda. Dan juga ada nomor rekening. Mari kita memberi untuk Tuhan, sebab Tuhan telah memberi yang terbaik buat hidup kita. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini akan membentuk kita, supaya hidup kita semakin hari semakin dibentuk seperti bejana yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. Tersungkurku di hadapan-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu,
memuaskanmu, Kau cahaya bagi mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku, haleluya, ku kan teguh bersamamu Bapa. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan, mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Kehendakku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku, haleluya, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur kerinduan kami Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk biarkan musik mengalun dan mari renungkan segala kebaikan Tuhan. Ini kerinduan kita yang paling dalam sampai detik hari ini. Bukan Tuhan berkati saya, tetapi hari ini kita meminta Tuhan ubahkan saya. Saya mau berubah lebih baik lagi, seperti bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Untuk itu Tuhan ampuni setiap keterbatasan kami Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan hari ini, untuk mengubah setiap hidup kami Tuhan, membersihkan hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin indah di pemandangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengiringmu, saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Masuk dalam pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu.
kasih Tuhan untuk waktu yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami masih bisa melayani, kami bisa beribadah Tuhan. Kami bisa memuji nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini bukan kekuatan kami. Ini semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang akan hamba katakan benar-benar itu isi hati-Mu sendiri Tuhan. Bapa, kami siap untuk mendengarkan, men-sharingkan sebagian dari firman-Mu. Kami akan duduk diam dan kami akan mendengar, dan biarlah firman ini dapat tumbuh di tanah hati kami yang paling subur Tuhan, sehingga dapat berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang banyak Tuhan. Kami siap untuk men-sharingkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom buat saudara-saudara yang ada di rumah juga. Saya percaya bahwa walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi itu tidak akan menghalangi sukacita kita dalam beribadah di dalam Tuhan. Amin. Oke, hari ini saya mendapat tugas knowing God through His creation, mengenal Tuhan melalui ciptaannya, ya. Karena seperti saya pernah bilang, cara pandang kita mengenai Tuhan yang kita sembah akan membuat perjalanan kita akan menjadi lebih mudah. Dengan orang dunia bilang tak kenal maka tak sayang, ya. Kalau kita mengenal Tuhan yang kita sembah, itu akan mempermudah perjalanan iman kita. Amin. Ya. Kalau di dunia ini, seorang pencipta lagu ini bisa dikenal melalui karya lagu yang dia buatnya, ya. Melalui lagu-lagu yang tiap pencipta ciptakan itu mempunyai ciri khas yang berbeda satu sama lain, ya. Dari hasil ciptaannya itu kita akan bisa tahu bagaimana sebenarnya karakter dari penciptanya itu sendiri. Ada yang romantis, ada yang melankolis, ada yang malah yang puitis, malah ada juga yang bersifat karakternya nasionalis. Makanya mungkin senang menciptakan lagu-lagu yang nasional, ya. Dari lagu-lagu itulah kita bisa mengenal karakter seorang pencipta lagu. Sama seperti Tuhan kita, melalui ciptaannya kita bisa mengenal karakter Tuhan kita itu sendiri, ya. Contoh yang paling gampang juga, kalau ada orang bilang, kalau kita mau tahu sifat atau karakter seseorang, masuk saja ke kamarnya. Dari situ kita bisa lihat, dari lihat kamarnya kita akan tahu bagaimana orangnya. Apakah orangnya itu seorang pembersih, seorang yang rapi, atau orang yang asal-asalan, ya. Itu salah satu contoh. Tapi hari ini kita akan belajar mengenal karakter Kristus melalui hasil karya ciptaannya sendiri. Dan kenapa kita harus belajar itu? Selain kita bisa mempermudah dalam perjalanan iman kita mengikuti Tuhan, karena karakter Tuhan adalah seharusnya menjadi karakter kita sendiri. Ingat bahwa Anda dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, ya. Jadi ketika kita mengenal sifat Tuhan, harusnya sifat-sifat itu pun ada di dalam ciptaannya sendiri, yaitu Anda dan saya, ya. Karena itu kita harus mengenal. Raja Daud menulis di Mazmur 19 begini, yang ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, ya. Jadi Tuhan sendiri ingin memberitahu bagaimana pekerjaan tangannya melalui langit, melalui cakrawala, ya. Dan kalau kita belajar teologi, ya, ada dua macam pewahyuan, ada dua macam cara Tuhan menyatakan dirinya. Yang pertama yaitu pewahyuan khusus, yaitu di mana Tuhan secara khusus menyatakan dirinya atau berbicara kepada seseorang atau sekelompok umatnya, ya. Contohnya Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa di Semak, ya. Kepada Yusuf dan Daniel Tuhan menyatakan dirinya melalui mimpi. Nah, itu kita sebut pewahyuan khusus. Tetapi kemudian dikenal ada pewahyuan umum. Pewahyuan umum ialah bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dari hal-hal umum ciptaan yang bisa dilihat, ya. Pernyataan Tuhan kepada seluruh manusia setiap saat dan di setiap waktu, di mana membuktikan bahwa
Tuhan itu ada dan maha kuasa. Ya, itu adalah pewahyuan umum. Nah, yang akan kita belajar hari ini adalah pewahyuan umum. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada dan karakter Tuhan seperti apa melalui ciptaannya yang bisa kita lihat setiap saat, ya. Misalnya ketika kita melihat susunan tata surya ya yang besar, wah kita sering kan, Anda pernah nggak pergi ke sebuah tempat dan Anda lihat, wih tempat itu indah ya, misalnya gunung-gunung. Nah, itulah Tuhan kita. Di situ kita melihat bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan segalanya begitu indah ya, dan bisa membuat kita takjub. Di Roma 1 ayat 19-20 berkata begini, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, jadi ayat ini mengatakan bahwa kita bisa mengenal Tuhan dari karyanya. Ya. Oke, jadi sekarang kita harus mengenal Tuhan kita supaya kita bisa mengenal sendiri karakter apa yang Tuhan ada yang seharusnya di diri Anda dan saya. Dan mari kita lihat apa sih yang saya ambil, ada 4 di sini, yang sebenarnya ada banyak tapi 4 yang akan saya angkat hari ini ya. Apa sifat Tuhan yang bisa kita kenali dari ciptaannya dan yang harusnya itu ada pada manusia, kepada Anda dan saya juga. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif ya. Elohim sendiri berarti adalah pencipta, seorang kreator ya, seorang yang kreatif ya. Allah kita adalah Tuhan yang kreatif. Oleh karena itu, setiap Anda dan saya, kita semua ketika dilahirkan kita semua dipercayakan dengan berbagai macam talenta ya. Ada yang 1 talenta, bilang ada 2 talenta, ada 3 talenta, ada 5 talenta ya. Jadi Anda dan saya adalah seorang yang kreatif ya, sama seperti Tuhan kita. Jadi Anda dan saya harus memakai setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya untuk memuliakan Tuhan ya. Walaupun itu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, kita harus pakai talenta yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Talenta itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh, hadiah Tuhan kepada kita. Akan tetapi apa yang akan kita lakukan dengan talenta tersebut itu merupakan hadiah kita kembali kepada Tuhan. Jangan pernah sia-siakan hadiah yang Tuhan percayakan, hadiah yang Tuhan taruh kepada kita. Ya, mari kita semua pakai semua talenta yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi kreativitas itu bukan sebuah mood atau perasaan, dan itu juga bukan hanya sebuah hadiah, tapi itu adalah sebuah sifat alami Tuhan yang ada di dalam diri Anda dan saya ya. Jadi kita harus pakai setiap kreativitas kita, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari melihat ciptaannya, kita bisa melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai keindahan ya. Saya percaya bahwa setiap manusia dilahirkan untuk menyukai keindahan. Siapa sih yang, ada orang nggak yang tidak suka melihat sesuatu yang indah? Saya rasa tidak. Semua orang pasti menyukai keindahan ya. Sadarkah Anda bahwa Anda dan saya itu indah di dalam pemandangan Tuhan? Ya. Kita ini indah di dalam pemandangan Tuhan. Kenapa? Karena Dia membuat kita sesuai gambar dan rupa Dia itu sendiri ya. Karena dia merasa kita itu adalah sesuatu yang indah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga memandang orang lain dengan sebuah keindahan ya? Kalau kita memandang orang lain dengan begitu indah, seharusnya kita mengasihi orang lain juga. Tidak mungkin kita suka dengan sesuatu yang indah tapi kita benci kan. Jadi seharusnya karena Tuhan menyukai keindahan, itu pun ada di dalam diri kita. Kita menyukai segala sesuatu indah, termasuk ciptaannya ya. Orang lain adalah sesuatu yang indah ya. Karena itu kita harus belajar mengasihi orang lain, karena Tuhan pun mengasihi orang lain. Dan ingat bahwa Yesus menebus semua orang. Yesus bukan hanya menebus Anda dan saya, tapi juga orang-orang lain. Oleh karena itu kita harus mengasihi orang lain juga ya.
Dan juga apa? Kita tidak boleh memandang diri rendah akan diri kita sendiri, ya. Banyak orang yang ketika kita minta, ayo yuk kita ini, oh enggak saya nggak bisa, tidak boleh. Kita ini tidak boleh memandang rendah diri kita. Kalau kita memandang rendah diri kita, berarti sama seperti kita memandang rendah orang yang Tuhan yang menciptakan diri Anda dan saya, ya. Dan juga kita tidak boleh tidak boleh, kita harus berhenti untuk menjadi seperti orang lain. Ya, banyak orang juga yang, aduh, andaikan saya seperti dia. Jangan, ya. Jangan. Tuhan menciptakan kita masing-masing unik dan indah, ya. Karena itu kita harus hargai. Malah saking unik dan saking indahnya Anda dan saya, dia rela mati demi kita. Oleh karena itu kita harus menghargai diri sendiri. Makanya Tuhan pernah berkata, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi kita harus mengasihi orang lain, tapi kita juga harus mengasihi diri sendiri, ya. Ingat, bukan paku yang membuat Yesus tetap melekat di salib, ya. Akan tetapi kasih Tuhan, kasih Yesus yang besar bagi kita. Itulah yang membuat dia mau mati di kayu salib. Oleh karena itu, kita harus menghargai apa yang sudah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita dan orang lain. Kita harus saling mengasihi. Amin. Nah, itu yang kedua. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai keindahan. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat dari ciptaannya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai keteraturan. Saya pernah belajar menonton sebuah artikel, ya, sebuah film di YouTube, ya, tentang bagaimana dunia ini, bagaimana Andromeda, sebagaimana tata surya. Saya baru tahu bahwa kalau kita nonton itu, bumi ini ternyata dibandingkan tata surya yang lain itu sangat kecil, kayak debu. Anda bisa bayangkan. Dan bagaimana, saya pernah berpikir begini, bagaimana misalnya suatu waktu tabrakan antara planet ini dengan planet yang lain. Tapi kalau saya bayangkan itu seperti ada yang di film-film, serem bukan? Maksudnya wah, bumi ini kita ini bisa tabrakan. Tapi sungguh Tuhan atur begitu rupa kalau kita nonton film itu. Tuhan atur begitu rupa sehingga semua bisa berputar dengan baik tanpa ada yang saling bertabrakan. Anda bayangkan bagaimana Tuhan mengatur semua itu. Tuhan menyukai keteraturan. Anda bisa bayangkan juga bagaimana kalau satu hari belum tentu 24 jam. Betapa kacaunya hidup kita. Kalau misalnya hari ini ternyata satu hari ini cuma 20 jam. Besok satu hari ada 30 jam. Tapi ternyata kan tidak. Tuhan atur semua, musim demi musim Tuhan atur juga. Semua tata surya diatur, Tuhan bisa atur. Di situ kita lihat bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang menyukai keteraturan, ya. 1 Korintus 14 ayat 33 berkata begini, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera, ya. Bayangkan bagaimana Tuhan menyukai keteraturan, ya. Nggak usah jauh-jauh, tubuh kita aja yang kecil ini semua Tuhan sudah atur. Kita nggak tahu bagaimana sistem yang Tuhan bisa bikin sampai tubuh kita bisa bergerak dengan baik. Anda bayangkan saja kalau ada salah satu saja organ tubuh kita nggak benar, wah langsung kacau, bisa stroke, bisa meninggal malah. Bagaimana Tuhan udah atur semua itu, ya. Oleh karena itu saya percaya bahwa Anda dan saya harus memiliki sifat seperti Tuhan, yaitu apa? Kita harus punya sifat keteraturan. Hari-hari ini saya sedang ikut pemuritan dan saya diajar untuk memiliki goal setting. Contoh, dulu saya bisa tidur jam 2, jam 3 dan saya bangun jam 10, jam 11. Sekarang saya mulai atur, saya tidur jam 12, saya udah mulai tidur. Jam 8 saya harus bangun, jam 8, 8.15 saya sudah bangun, harus bangun. Karena apa? Kita semua ini harus belajar untuk mengatur hidup kita. Ingat, hidup kita adalah hidup yang dipercayakan. Karena itu kita harus atur supaya hidup kita ini bisa maksimal, ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai keteraturan, ya. Nah, contoh, ya, saya baru mengalami 2 minggu lalu saya baru habis divaksin. Nah, saya vaksin di Istiqlal untuk para pemuka agama. Di situ kami duduk, di situ saya lihat banyak pendeta, banyak juga dari misalnya dari biksu-biksu, dari agama lain, semua agama ada. Nah,
Akan tetapi di situ saya melihat sebuah pengalaman yang buat saya sangat menyedihkan ya. Ketika kita sedang antri-antri, ternyata banyak orang yang istilahnya tidak mau antri secara teratur. Dan maaf ya, saya lihat di mata yang kebetulan yang saya lihat, entah kebetulan atau memang fakta, yang saya lihat orang yang tidak bisa diatur itu adalah orang-orang dari kalangan Kristen ya. Itu sangat menyedihkan buat saya. Maksudnya kita tidak menjadi berkat di luar sana. Kita tidak bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berbeda, anak Tuhan yang benar-benar teratur. Nah, di situ saya sangat miris. Malah maaf, saya sampai melihat ada seorang pendeta yang istilahnya yang sudah senior. Dia bisa maju, bisa cut the line, dia bisa potong jalur. Dia tiba-tiba udah di depan kita gitu loh. Saya sampai bagaimana kita mau mengajar orang-orang lain, jemaat-jemaat untuk hidup secara teratur kalau kita sendiri sebagai hamba Tuhan tidak memberi contoh ya. Karena itu saya percaya bahwa Anda dan saya, yuk kita harus hidup secara teratur. Kita ikut peraturan juga karena Tuhan menyukai peraturan ya. Dan harusnya itu ada di dalam Anda dan saya, itu adalah sifat Anda dan saya juga ya. Karena itu ayo kita harus jaga tubuh kita, pakai waktu kita untuk maksimal, kita atur hidup kita ya. Amin. Oke. Yang keempat, kita bisa melihat dari ciptaannya bahwa Tuhan kita memiliki hikmat yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia ya. Di 1 Korintus 2 ayat 5 berkata begini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saya lagi membaca kitab Ayub ya. Saya membaca kitab Ayub dan di situ Ayub merupakan salah satu kitab yang mengandung hikmat ya, selain Amsal dan Pengkhotbah. Nah, dan di situ diceritakan bagaimana Ayub orang yang benar dan saleh tetapi mendapatkan kemalangan demi kemalangan ya. Sehingga membuat kepercayaan dia kepada Tuhan itu seperti roller coaster, naik turun. Kenapa saya begini? Ditambah juga dengan kedatangan ketiga temannya yang malah membuat dia semakin bingung. Di sini saya belajar begini, kalau Anda sedang kacau, jangan biarkan diri Anda berbicara dengan orang yang tidak tepat. Itu akan membuat Anda tambah kacau. Jadi pilih-pilihlah kepada orang yang Anda percayai untuk Anda sharing akan masalah Anda ya. Nah, oke. Kemudian di situ diceritakan bahwa mereka akhirnya mempertanyakan keadilan Tuhan. Ya, Ayub mempertanyakan kenapa orang benar mengalami hal yang buruk. Ya, dan itu saya percaya pertanyaan Ayub pun merupakan pertanyaan banyak orang sampai saat ini. Mengapa orang benar mengalami hal yang buruk? Dan kalau kita baca kemudian, akhirnya Tuhan menjawab pertanyaan Ayub dengan berbagai macam pertanyaan. Saya kutip beberapa di antaranya di Ayub pasal 38 ya. Ayub pasal 38 mulai ayat 2 deh, saya baca begini. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah, jadi Ayub bertanya meragukan keadilan dari Tuhan. Kemudian Tuhan datang dan kemudian balik bertanya kepada Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membentuk laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan.
Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan. Segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacukan. Banyak sekali, itu baru beberapa contoh. Allah bertanya, tahukah Anda, tahukah engkau, di manakah engkau waktu aku menciptakan semuanya itu? Di situ Allah menunjukkan bahwa manusia itu terlalu kecil untuk mengerti hikmat dari Allah, ya. Betapa kompleksnya itu ciptaan Allah dan kehidupan yang sangat besar ini untuk bisa dimengerti oleh Ayub atau manusia, ya. Kita sering bertanya, kenapa hal buruk terjadi kepada orang yang baik? Seharusnya yang menjadi pertanyaan kita, kenapa hal baik terjadi kepada orang yang buruk seperti kita? Ingatkah bahwa kita semua adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, tapi Yesus datang. Pernahkah Anda dan saya bertanya, Tuhan, kenapa Engkau mau datang untuk kami? Ya, kenapa Engkau mau mati untuk kami? Enggak ada tuh Allah lain yang mau mati demi orang-orang, Allah lain yang datang untuk mencari umatnya selain daripada Tuhan yang kita sembah. Amin. Karena itu pergunakanlah apa yang sudah kita kasih karunia sudah kita dapatkan dari Tuhan, ya. Pergunakanlah semua itu. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan lakukan, ya. Dengan kata lain, Tuhan juga berkata kepada Ayub, karena itu engkau harus percaya kepada Tuhan yang menciptakan dan mengatur semua itu, ya. Tuhan bilang, kamu tidak tahu ini, sebagaimana semua Tuhan menciptakan bumi, bagaimana Tuhan mengatur semua, sampai yang terbesar sampai kecil, Tuhan atur itu semua. Makanya Yesus pernah berkata, lihatlah burung-burung yang di udara, semua tidak diberi makan. Dengan kata lain apa? Hari itu Tuhan berkata kepada Ayub, kau tidak perlu tahu itu, kau tidak akan bisa mengerti, karena hikmatku tidak bisa engkau selami. Tapi ada hal yang bisa kau lakukan, yaitu apa? Percaya saja. Kalau aku bisa mengatur semua yang ada di sini, apalagi untuk mengatur hidupmu, percayalah bahwa aku sudah mengatur semua itu. Amin. Nah, itulah 4 hal yang bisa kita pelajari dari sifat Tuhan, dari ciptaannya yang seharusnya ada pada Anda dan saya. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai keindahan. Yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyukai keteraturan. Keempat, Tuhan kita memiliki hikmat yang tidak bisa diselami oleh pikiran manusia, ya. Seorang Albert Einstein, orang yang sangat pintar, ya. Dia adalah bukan seorang percaya, bukan seorang Kristen. Ketika dia melihat kehebatan kemegahan alam semesta, dia tahu bahwa pasti ada Tuhan yang menciptakan semua itu, ya. Ketika Albert Einstein diwawancarai oleh seseorang dan ditanya, apakah engkau seorang ateis? Dan inilah jawaban dari seorang Albert Einstein. Aku bukan seorang ateis. Ciptaan ini terlalu luas dan besar bagi pikiran kita yang terbatas. Kita bagaikan seorang anak kecil yang memasuki sebuah perpustakaan yang besar yang berisi dengan berbagai macam buku di dalam berbagai macam bahasa yang kita tidak mengerti, ya. Anak kecil itu tahu bahwa pasti ada seseorang yang menulis buku-buku tersebut. Dia tidak tahu bagaimana itu ditulis. Dia tidak mengerti bahasa-bahasa yang dipakai. Anak kecil itu mengerti. Pasti buku-buku itu disusun dengan sebegitu rupa, tapi anak kecil itu tidak mengerti kenapa penyusunannya seperti itu. Nah, seperti itulah kita. Bahkan bagi orang-orang yang paling pintar pun di dunia ini, kita melihat dunia ini tersusun, teratur secara kompleks. Dan semuanya ada hukum-hukum alam yang berlaku. Kita harus mematuhinya, tapi kita tidak mengerti semuanya itu. Itulah jawaban Albert Einstein, ya. Dia tidak mengerti, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu pasti ada, ya. Anda butuh iman yang lebih besar lagi untuk percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, ya. Anda butuh iman lebih kecil untuk percaya bahwa
Tuhan itu ada. Anda cukup melihat, Anda tahu Tuhan itu ada. Tapi untuk percaya bahwa Tuhan tidak ada, Anda butuh iman yang sangat besar, ya, yang tidak mempertanyakan banyak hal. Ketika kita mengerti akan penciptaan, maka kita bisa mengerti untuk apa Anda dan saya ada di dunia ini, ya. Jadi pertanyaan, untuk apa manusia diciptakan? Saya minta J untuk maju ke depan. Di Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Jadi setelah Tuhan menciptakan Taman Eden di Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dalam bahasa Ibrani abad itu berarti apa? Ibadah, ya. Beribadah berarti berusaha untuk hidup sehari-hari atau melakukan segala pekerjaan hidup sehari-hari sebagai sebuah bentuk penyembahan. Ya, beribadah artinya apapun yang kita lakukan itu adalah ibadah, itu adalah penyembahan. Ibadah adalah melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, yaitu Kristus sebagai Raja. Ingat visi kita ya untuk menjadi gereja yang memperluas kerajaan Allah, mengajarkan dan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah sehingga memiliki kehidupan yang berubah dan berdampak. Ya, untuk itulah ibadah yang sejati. Manusia berusaha mengkotak-kotakan ibadah dengan sebuah tempat. Seperti misalnya, ibadah itu hanya ada di gereja. Ibadah itu harus ada musiknya. Ibadah itu harus dengan segala macam tata cara. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu adalah keinginan manusia, bukan dari keinginan Tuhan. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 Yesus berkata begini kepada seseorang. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara-saudara, hidup ini adalah penyembahan. Pekerjaan kita, apapun, sekecil apapun yang Anda lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah penyembahan Anda dan saya. COVID hari-hari ini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata gedung gereja suatu saat tidak akan bisa dipakai. Kalau selama ini kita berlindung di dalam sebuah gedung gereja untuk menyembah, hari ini kita harus belajar untuk bagaimana menyembah di dalam keadaan kita yang ada, tidak perlu ke gereja. Dan saya percaya inilah yang Tuhan inginkan bagi Anda. Ini yang Yesus coba katakan bahwa kita menyembah di mana saja. Tidak harus di Yerusalem, tidak harus di dalam gereja. Dimanapun, apapun yang kita lakukan, itulah penyembahan kita. Ya. Saya berharap kita tangkap ini. Saya percaya COVID ini mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah itu bahwa yuk, mari Anda dan saya adalah gereja-gereja. Tuhan taruh kita di negara ini bukan sebuah tanpa alasan. Di situ kita bisa menjadi berkat, kita menjadi kekuatan, memberi kekuatan kepada orang-orang yang saat ini mungkin sedang dalam kesusahan. Mari kita jadi berkat. Kita adalah gereja. Tuhan membentuk Anda dan saya seperti bentuk dan rupa Dia. Ya, Anda tahu kalau zaman dahulu, di zaman Romawi, ketika Kaisar Romawi menguasai sebuah daerah, di sana dia akan taruh patung sang kaisar. Ya, patung kaisar itu menandakan bahwa daerah itu adalah daerah kekuasaan dari Romawi, kekuasaan kaisar. Anda tahu, Anda dan saya adalah bentuk dan rupa Tuhan. Kenapa Tuhan taruh di dunia ini? Supaya dunia tahu bahwa
Di sini Tuhan berkuasa. Dunia ini ada kekuasaan Tuhan. Melalui apa? Melalui Anda dan saya. Jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan pernah lakukan. Ya. Saya berharap hari ini kita bisa belajar mengenal Tuhan kita. Dan kita bisa mengenal siapa diri kita. Untuk apa kita ada, yaitu untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Ku datang dan sujud di kaki-Mu, Yesus. Hadirat-Mu nusuk cita. Tiada lain, tak seorang pun seperti-Mu. Ku mau sujud menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dan sujud di kaki-Mu, Yesus. Hadirat-Mu nusuk cita. Tiada lain, tak seorang pun seperti-Mu. Ku mau sujud menyembah-Mu, Yesus. Ku datang. Mari kita siapkan anggur, kita akan perjamuan hari ini. Yesus, hadirat-Mu nusuk cita. Tiada lain, tak seorang pun seperti-Mu. Ku mau sujud menyembah-Mu, Tuhan. Saya beri waktu kepada saudara, yuk kita siapkan diri kita, hati kita, untuk kita adakan perjamuan. Saudara, mari kita angkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini yang adalah lambang dari tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi dengan tangan kanan. Dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
kita minum anggur ini yang adalah lambang dari darah Yesus yang telah menyucikan dosa-dosa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Naiki pujian bagimu, amin. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang sedang hari-hari ini mengalami masalah Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan, teman-teman kami, jemaat kami dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin sedang mengalami masalah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menolong mereka. Engkau bukan hanya mendengar, Engkau tolong mereka satu-satu Tuhan. Setiap masalah Tuhan, Tuhan biarlah Tuhan kami tidak lari daripada ke Engkau, tidak lari ke tempat lain mencari solusi ke tempat lain, tapi biarlah Tuhan Engkau menjadi satu-satunya tempat kami mengadu, satu-satunya tempat kami datang, kami berdoa Tuhan, kami mencari solusi Tuhan, dan kami percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Tuhan, kami tolong setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan juga Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, buka jalan Tuhan. Engkau adalah Allah yang memakai anak-Mu dan Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Kami percaya bahwa Engkau sekali-kali pun tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan gereja-gereja-Mu ini Tuhan, agar kami dapat menjadi gereja yang memancarkan kasih-Mu Tuhan. Di saat-saat kegelapan datang, sinar kami semakin terang Tuhan, semakin nyata Tuhan. Bagaimana kami sebagai gereja benar-benar merupakan alat-Mu untuk menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami secara khusus juga berdoa untuk Pak Gun yang saat ini sedang dalam pemulihan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sudah tolong Pak Gun Tuhan. Dia akan mengalami Tuhan kesembuhan secara total, secara sempurna Tuhan. Karena Allah yang dia layani, Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar-benar sanggup, Allah yang mau menolong dia Tuhan. Allah yang tahu kebutuhan dia Tuhan. Terima kasih untuk keluarganya Wati dan Kenneth Tuhan, Kau jaga selalu Tuhan. Biar mereka Tuhan Kau pelihara saat ini Tuhan, mereka bisa merasakan bagaimana pemeliharaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Peter Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Tuhan tolong beri kekuatan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Pak Peter Tuhan bisa melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan Allah yang dia sembah bukan Allah yang
dia hanya dengar dari cerita orang saja Tuhan. Seperti Ayub, biarlah dia menjadi orang yang benar-benar mengalami Tuhan, bagi siapakah Engkau ini Tuhan. Tolong keluarganya Tuhan, untuk terus mensupport dia Tuhan. Dan untuk teman-teman lain Tuhan yang mungkin kami tidak tahu saat ini, kami berdoa bagi mereka Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang tahu, Allah yang mendengar setiap doa anak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk negara ini Tuhan. Saat ini sedang ada penyuntikan vaksin Tuhan. Tuhan tolong Tuhan agar semua berlangsung dengan baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap apa yang disuntikan ini Tuhan benar-benar bisa berfungsi dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan negara ini bisa bangkit lagi Tuhan dari keterpurukan Tuhan. Dan kami percaya kami ada di sini menjadi tiang-tiang doa bagi negara ini Tuhan. Kami ada Tuhan untuk berdoa Tuhan, untuk bekerja Tuhan bagi negara ini. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada dari Pak Presiden sampai yang paling rendah sedikit pun Tuhan. Biarlah mereka memiliki hati yang takut akan Engkau, hati yang mengasihi orang-orang lain Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan, beri mereka hikmat dalam mencari cara, mengatur semua negara ini Tuhan. Kami mau serahkan semua mereka di dalam tangan-Mu, terutama Tuhan kami berdoa supaya suatu saat Tuhan mereka bisa mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai Tuhan. Saudara-saudara, mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.